Halo Movieholik dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Soal Film. Pada kesempatan kali ini, kita akan merangkum sebuah film yang berjudul Maisa Sigil. Film yang diangkat dari novel karya Kim Ho Sik berdasarkan kisah nyata, yang kemudian diangkat ke layar lebar. Tanpa lama-lama, mari kita lihat bagaimana alur ceritanya. Cerita bermula saat Kyun Woo sedang menunggu kereta untuk pulang. Lalu ia melihat ada seorang perempuan yang berdiri di depan garis aman. Tanpa pikir panjang, Wu langsung menariknya sebelum ia terkena kereta. Kita sebut saja wanita tersebut Lung. Di dalam kereta, Wu memperhatikan Lung yang ternyata sedang mabuk. Karena sudah tidak kuat, Lung memuntahkan isi perutnya ke kakek-kakek di sebelahnya. Lalu Lung memanggil Wu dengan sebutan sayang. Namun sayangnya, Lung masih ingat sewaktu ia marah karena dipanggil sayang oleh Wu dan menghajarnya. Setelah dihajar habis-habisan, Lung menraktir Wu makan rawon. Lalu kembali pulang ke rumah. Saat sedang belajar, Wu mendapat email dari Lung. Lung memberitahukan bahwa 2 hari lagi merupakan ulang tahunnya. Wu berpikir keras untuk memberikan kejutan kepada Lung, sampai akhirnya ia menemukan ide untuk mengajak Lung ke taman bermain dan memberikan kejutan di sana. Kurang lebih seperti ini rencananya. Saat tengah malam, hanya Wu dan Lung yang ada di taman bermain. Satu persatu, lampu menuju komedi putar menyala. Kemudian semua lampu dan komedi putar menyala, dan ada musik dan kembang api untuk memeriahkan suasana. Wu sudah membayangkan akan bagaimana nanti jadinya. Namun rencana hanyalah rencana. Saat memasuki taman bermain, Lung dan Wu malah bertemu dengan tentara buronan dan diculik. Lung bertanya mengapa tentara itu sampai berbuat seperti ini. Tentara itu menjawab bahwa ia sedih karena pacarnya ditikung sersan penjaga pintu, dan ia kabur untuk mencari mereka berdua. Dunia memang kejam. Lalu Lung berkata, bahwa tidak seharusnya Pak Tentara melakukan hal tersebut. Bahkan jika Pak Tentara mati, maka semakin cepat mantannya melupakan Pak Tentara. Wu meminta agar Pak Tentara melepaskan Lung. Sebelum pergi, Lung berkata kepada Wu, kalau tentara tersebut tidak akan macam-macam karena ia merupakan orang baik. Akhirnya, Lung keluar dan dievakuasi. Sedangkan Wu tetap menjadi tahanan Pak Tentara. Wu memberitahu jika ada jalan keluar dekat komedi putar yang tidak banyak ditahu orang. Wu tahu karena ia dulu pernah kerja di sini. Lantas Pak Tentara meminta Wu untuk menunjukkan jalan. Namun tetap saja, mereka ketahuan oleh tim pencari. Pak Tentara lalu menyandera Wu dan meminta untuk mendatangkan mantan pacarnya ke taman hiburan atau Wu akan ditembak. Di saat itu, Lung datang lalu menjelaskan bahwa tidak seharusnya Pak Tentara mengambil sikap demikian. Jika memang Pak Tentara mencintai mantan pacarnya, ia harus merelakannya menikah dengan orang lain. Hal tersebut membuat Pak Tentara tersentuh, dan Wu pun dibebaskan. Komedi putar dan kembang api pun menyala. Pak Tentara berterima kasih karena hari itu adalah hari ulang tahunnya. Lung pun kembali marah kepada Wu. Memang suatu rencana terkadang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Suatu hari, Lung sedang menunggu di depan kampus. Setelah Wu keluar, Lung langsung berjalan dan menggandeng tangan Wu. Di perjalanan, Lung merasakan sakit di bagian kakinya akibat sepatu yang dibelikan ibunya. Lantas Lung meminta Wu untuk bertukar sepatu. Wu awalnya menolak karena merasa tidak pantas seorang laki-laki memakai sepatu wanita. Lung pun marah dan pergi meninggalkan Wu.
Akhirnya Wu pun mengalah dan mengiyakan permintaan Lung. Wu mengalami kesulitan saat berjalan dikarenakan memakai sepatu hak tinggi punya Lung. Lung pun marah dan mengancam akan menghajar Wu bila tidak melakukannya. Mau tidak mau, Wu akhirnya mengejar Lung. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. Wu yang kesulitan berlari karena menggunakan sepatu hak tinggi tetap berusaha menangkap Lung. Singkat cerita, hari sudah malam, dan saat itu hujan turun dengan deras. Wu mengantar Lung sampai depan rumah, lalu Lung meminta Wu untuk menunggunya membawakan payung ke rumah. Namun Wu menolak dan bergegas pulang. Tetapi, tas Lung masih dibawa Wu dan Wu kembali untuk mengantarkan tas Lung. Saat di dalam rumah Lung, Wu berhadapan dengan orang tua Lung. Wu diinterogasi oleh ayah Lung dan diingatkan agar lain kali untuk tidak pulang larut malam. Setelah itu, Wu bergegas pulang. Terdengar dari luar, ibu Lung memarahi Lung karena tidak datang bertemu dengan pemuda kenalan ibunya, dan meminta untuk menjauhi Wu karena tidak memiliki masa depan. Hal ini pastinya membuat Wu kecil hati. Lama tak ada kabar dari Lung, akhirnya Lung ada menelpon Wu. Lung mengingatkan sebentar lagi merupakan 100 hari mereka berpacaran. Lung bertanya kepada Wu, kapan wanita merasa cantik? Wu menjawab pada saat wanita bermain piano dan menyanyikan lagi Kenon Pachelbel. Lantas Wu pun bertanya kepada Lung, kapan pria sangat romantis? Lung menjawab pada saat pria memberikan mawar padanya. Lung juga meminta kepada Wu untuk membawa seragam sekolah pada perayaan 100 hari jadinya. Sampai pada waktu tersebut, Wu bersiap-siap menemui Wu di kampusnya untuk memberikan bunga dan menyamar sebagai tukang antar makanan. Saat masuk ke kampus Lung, Wu hampir saja ketahuan oleh petugas yang berjaga di depan. Wu mencari kesempatan untuk masuk ke kelas tempat Lung berada. Betapa kagetnya Wu saat masuk dan menjadi pusat perhatian seisi ruangan. Namun saat itu, Wu mendengar seseorang memainkan piano dengan lagu yang dia suka. Dan ternyata, itu adalah Lung. Wu mengambil bunga yang telah dia siapkan, lalu berjalan menghampiri Lung untuk memberikan bunga tersebut. Seisi ruangan pun bertepuk tangan atas aksi Wu. Tiba saatnya untuk perayaan 100 hari dengan mengenakan pakaian SMA. Dilanjutkan dengan memasuki klub malam. Dan akhirnya terjadi lagi. Lung mabuk berat dan Wu menggendongnya. Namun kali ini diantar ke rumah menggunakan taksi. Wu meminta kepada supir taksi untuk memperlambat laju kendaraan, seakan ingin memberhentikan waktu. Sesampainya di rumah, Wu minum-minum sebentar dengan ayah Lung. Setelah itu ditanya ayahnya Lung bagaimana perasaannya kepada anaknya. Wu menjawab bahwa sekarang mereka hanya berteman dan tidak perlu mengkhawatirkannya. Lantas ayah Lung meminta agar jangan lagi menemui Lung. Sejak saat itu, Lung putus dengan Wu dan tidak saling mengabari. Hal ini membuat Wu sedih, tetapi ia merasa bebas dan mulai mengajak orang lain kencan buta. Saat sedang melakukan kencan buta, Wu ditelepon oleh Lung dan diminta datang ke sebuah kafe. Alasannya, karena Lung sedang ada kencan buta dengan seorang pria. Akhirnya, Wu datang ke acara kencan buta Lung. Sang pria berkata Wu sangat beruntung menjadi teman dekat Lung, dan Lung bercerita banyak tentang Wu. Lung memberitahukan bahwa ia akan ke toilet sebentar. Lalu pergi menyusul Lung, dan menariknya ke balkon kafe. Lung menanyakan kepada Wu bagaimana pria yang ia kencani. Wu menjawab kelihatannya orangnya baik. Sambil melepaskan kalung Lung, Wu memberitahunya. Jika bertemu dengan orang baru, dia harus melupakan yang lama.
Wu memberi wejangan kepada Lung agar lebih patuh kepada pria. Pria menyukai sesuatu yang feminim, dan jangan minum sampai mabuk. Beberapa pria mengincar wanita mabuk untuk dipermainkan. Ketika dengan pria lain, cobalah untuk sesekali mengalah. Dan Wu mengucapkan semoga beruntung. Setelah dari toilet, sebelum pergi, Wu memberitahu pria tersebut apa-apa saja kebiasaan dan larangan ketika bersama dengan Lung. Hal itu membuat Lung tersentuh dan segera mengejar Wu. Saat Lung berlari mengejar Wu ke stasiun, ternyata Wu sedang duduk di angkringan sambil minum soju. Lung pun berlari menuju ke peron, berharap bertemu Wu di sana. Namun Wu tidak nampak di sekitar peron. Lantas Lung kembali berlari menuju ke ruang informasi. Lung ternyata berpapasan dengan Wu di eskalator. Namun sayangnya, Lung tidak melihat karena Wu duduk termenung. Setelah sampai di ruang informasi, Lung memanggil Wu dan Wu datang menghampiri Lung ke ruang informasi. Wu segera memeluk Lung. Dan tetap dapat bogem mentah dari Lung. Lung lantas diantar pulang oleh Wu. Di bagian ini tidak ada adegan ciuman, jadi jangan berharap yang aneh-aneh. Sebelum pulang, Wu diminta menuliskan surat dan membawanya di hari esok. Wu menuliskan perasaannya kepada Lung dan mencari kata-kata yang tepat. Esoknya, mereka bertemu. Lung menunjuk puncak gunung di seberang dan bertanya, apakah bisa dia mendengar suaranya dari atas sana. Dan meminta Wu untuk mencobanya. Wu pun menuju puncak tersebut dan terlihat melambaikan tangan. Ia meminta maaf kepada Wu. Sepertinya Lung masih belum bisa move on dari mantannya. Lung menanyakan surat yang ditulis Wu. Ia berniat memasukkannya ke dalam kapsul waktu, dan mereka berdua baru bisa membaca surat dalam waktu 2 tahun. Setelah mereka mengubur kapsul waktu tersebut, mereka pulang. Dan berpisah di stasiun untuk bertemu 2 tahun mendatang. Sejak saat itu, Wu sering membagikan kisahnya dengan Lung di internet. Sampai tiba saatnya, sebuah rumah produksi film menawarkan Wu untuk mengangkat kisahnya ke layar lebar. 2 tahun telah berlalu, namun Lung tidak terlihat di waktu dan tempat yang dijanjikan. Akhirnya, Wu membuka sendiri surat yang ditulis Lung. Isi surat tersebut menyebutkan bahwa selama bersama Wu, Lung merasa bahagia. Dan memberitahukan bahwa sebenarnya, orang yang dia cintai sudah meninggal. Ia mencari semuanya pada sosok Wu, namun dia tahu itu salah. Saat bersama Wu, dia sering mengunjungi ibu almarhum dan berencana mengenalkannya kepada keponakan ibu almarhum, namun Lung selalu menolaknya. Intinya dia ingin melupakan mantan pacarnya sendirian. Setelah membaca surat Lung, Wu mengubur kembali kapsul waktu tersebut. 1 tahun setelah kedatangan Wu, Lung baru datang ke TKP untuk membaca surat yang ditulis Wu. Terlihat Lung senang dengan isi suratnya. Lung pun membuang kalung pemberian mantan pacarnya, dan siap membuka lembaran baru. Lung mencoba menghubungi ponsel Wu, namun sepertinya Wu sudah mengganti nomor ponselnya. Sampai akhirnya tiba saatnya di mana ibu almarhum mengundang Lung untuk diperkenalkan dengan keponakannya. Saat keponakan ibu almarhum datang, ternyata dia tidak lain dan tidak bukan adalah Wu. Lung pun terpaku, terdiam, menghadapi kenyataan bahwa selama ini lelaki yang ingin diperkenalkan dengannya adalah Wu. Akhirnya, mereka pun bertemu kembali di kondisi dan waktu yang tepat. Tamat. Sekian alur cerita pada film kali ini.
Jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya dan tinggalkan komen agar channel ini dapat terus berkembang. Terima kasih, dan sampai bertemu kembali di video lainnya.